Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada awal semester genap ini, kita akan membahas tentang motor listrik sebagai kelanjutan dari pembelajaran kita Aircraft Electrical di kelas 11 EA. Materi ini adalah rangkaian lanjutan dari materi di kelas semester ganjil kemarin, di mana terakhir kita sebelum ujian semester itu kita sudah masuk di materi konektor dan wiring pesawat udara. Jadi sekarang kita melanjutkan di teori motor listrik. Kemudian nanti ada teori generator dan di tingkat 3 nanti ada teori tentang transformator. Langsung saja untuk pengantarnya. Mesin listrik. Kenapa judulnya kok motor listrik tapi kita membahas mesin listrik? Nah, di sini kadang-kadang siswa itu ada yang bingung antara perbedaan dari mesin dan motor. Kalau mesin listrik itu jenisnya ada 3. Pertama generator, yang kedua motor atau dibolak-balik, yang ketiga adalah trafo. 3 ini tergolong mesin listrik karena definisinya dari mesin listrik adalah peralatan listrik yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Jadi baik motor, generator maupun trafo itu tiga-tiganya menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Nah, namun untuk bisa belajar tentang mesin listrik, kita harus paham dulu dan menguasai tentang dasar listrik. Dasar listrik itu sudah kita bahas di semester kemarin. Pertama ada istilah-istilah kelistrikan, kedua besaran dan satuan listrik, kemudian ketiga hukum-hukum kelistrikan, yang keempat adalah rangkaian seri dan paralel. Kenapa ini harus dikuasai dulu? Karena ini adalah nanti sebagai landasan kita belajar mesin listrik. Nah, di awal semester genap ini, untuk yang kelas 11 atau kelas 2, itu mempelajari tentang motor. Nanti setelah motor listrik, baru kita mempelajari generator. Pengantarnya itu, kemudian untuk penggunaannya dari motor listrik ini, secara umum, penggunaannya ada di konveyor atau mesin pabrik. Kemudian yang kedua ada pompa air, ada kipas angin, hair dryer, mesin cuci, ya itu adalah yang jenis motor listrik DC. Kemudian yang yang tadi itu yang untuk AC, yang DC-nya adalah ada di dinamo Tamiya, mainan mobil itu, remote control. Kemudian ada kipas angin portable yang nggak perlu dicas, yang nggak sambil dicolokkan maksud saya. Kemudian bor tangan, bor yang nggak harus dicolokkan juga. Kemudian aktuator penggerak wiper mobil. Nah, sedangkan di pesawat untuk motor listrik AC itu secara umum digunakan di instrumen-instrumen yang berpenggerak motor listrik. Itu menggunakan AC. Nah, kemudian untuk yang motor listrik DC-nya digunakan di starter dan aktuator penggerak flap dan landing gear. Nah, contohnya penggunaan motor listrik di landing gear itu kan seperti ini. Jadi untuk membuka menutupnya landing gear itu dia digerakkan menggunakan landing gear motor yang diteruskan di dalam gearbox untuk menjadi mekanismenya untuk retract. Retract itu masuk dan keluarnya landing gear. Ini letaknya di sini landing gear motor, ada gearnya. Jadi dia bisa menggerakkan dan menutup atau retract istilahnya untuk retract mechanism. Kemudian gambarnya seperti apa? Gambarnya seperti ini. Ini adalah gambar landing gear motor.
Di situ ada keterangan ampernya, ada keterangan tegangannya. Kemudian selanjutnya penerapan motor listrik di pesawat ini ada di flap motor. Flap motor itu menggunakan motor listrik DC. Letaknya di wing, di sayap, depannya flap persis. Nah, itu digunakan untuk menggerakkan flap. Aktuatornya ada berapa? Kita bisa hitung, ini hanya contoh saja. Aktuatornya di sini ada 4 dengan motor kontrolnya 1, terus motornya 1 di sini. Seperti itu. Gambarnya aktuator kurang lebih seperti yang ada di sini. Kemudian gambar motornya itu seperti ini. DC motor, Wichita Kansas ini alamat membuatnya. Manufacture for berarti dia digunakan untuk Cessna Aircraft. Jadi ini untuk pesawat Cessna. Selanjutnya, selain di flap dan di landing gear, di mana lagi motor listrik di pesawat digunakan? Nah, kita lihat gambar dari aircraft systemnya. Di aircraft system, kita akan menjumpai begitu banyak aktuator. Ada landing gear aktuator, flap aktuator yang tadi sudah ya. Kemudian ada spoiler aktuator, aileron aktuator. Kemudian ada cargo door aktuator. Kemudian ada elevator aktuator. Bahkan sampai thrust dan ruddernya pun menggunakan aktuator. Nah, aktuator itu apa? Kalau kita mau searching, aktuator adalah sebuah perangkat mekanis untuk menggerakkan atau mengontrol mekanisme suatu sistem. Aktuator diaktifkan dengan menggunakan lekan mekanis yang biasanya digerakkan oleh motor listrik. Sehingga ketika kalian bertemu dengan kata aktuator, pasti di situ ada motor listrik. Nah, disinilah letak-letak motor listrik yang ada di pesawat. Kemudian, kenapa begitu penting sebuah motor listrik? Kita bisa mengandaikan misalkan ada landing gear fail, ada kerusakan di motor aktuator untuk landing gearnya, otomatis akan ada crash seperti yang ada di gambar ini. Kemudian itu baru yang landing gear. Bagaimana jika itu urusannya dengan flap dan rudder? Padahal kita tahu bahwa gerak yawing, pitching, sama rollingnya pesawat itu kan ditentukan flap, rudder, dan yang satunya lagi namanya mohon maaf tidak ada di gambar ya, tapi yang di gambar ini kita jelaskan flap sama rudder saja. Jadi ketika pesawat itu mau belok kan nggak bisa kayak mobil mendatar langsung belok gitu. Dia harus sedikit miring ke kanan atau ke kiri tergantung kemana dia mau belok. Jadi kalau misalkan dia mau belok ke kanan ya ruddernya dia arahkan ke kanan, mau belok ke kiri ruddernya diarahkan ke kiri. Ini kita belum membahas tentang elevator. Kita baru di flap sama ruddernya. Nah, kalau yang flap itu ketika dia mau belok ke kanan berarti yang flap sayap kanan itu dia turun, flap sayap bawahnya dia naik. Nah, itu pesawat baru bisa berayun ke kiri. Begitupun sebaliknya, ketika pesawat mau belok ke kanan, maka flap yang kanannya naik, kemudian flap yang kirinya turun. Baru dia bisa berayun ke kiri. Itu pun dibantu dengan rudder di belakang yang digerakkan. Nah,
Bagaimana jika aktuatornya rusak? Berarti kan flap dan radarnya tidak bekerja, otomatis pesawat akan sulit untuk dikendalikan. Nah, mengingat pentingnya motor listrik di dalam pesawat, maka kita perlu belajar tentang motor listrik pada pesawat udara. Dimulainya dari mana? Dimulainya dari mempelajari tentang dasar motor listrik. Dasar motor listrik sendiri itu di dalamnya kita akan bahas mulai dari pengertian dasar motor listrik itu apa, kemudian komponen mesin listrik itu apa saja, kemudian prinsip kerjanya motor listrik itu bagaimana, kemudian klasifikasinya motor listrik itu ada apa saja, kemudian ada perhitungan arus, tegangan, dan daya di setiap klasifikasi motor listrik. Setelah itu, kalau ada waktu nanti ada pengayaan di bidang efisiensi daya motor listrik, beban motor listrik, dan pengendalian kecepatan putar motor listrik. Nah, di sini sudah saya kasih note bahwa untuk mempelajari prinsip dasar motor listrik itu kita harus sudah menguasai tentang teori induksi elektromagnetik yang di dalamnya biasanya ada gaya Lorentz, kemudian ada kaidah tangan kiri Flemings, ya yang seperti itu kita harus beres dulu karena prinsip kerjanya itu di induksi elektromagnetik. Nah, begitu pula dengan perhitungan arus, tegangan, dan daya pada motor listrik, termasuk nanti di efisiensi daya, itu perhitungannya itu kalau kita tidak menguasai dasar listrik maka kita akan susah. Jadi harapan saya sebelum masuk tentang perhitungan arus, tegangan, daya pada motor listrik, maka dasar listriknya harus sudah kuat dulu. Oke, kita mulai dari pengertian. Pengertian dari motor listrik adalah sebuah perangkat elektromagnetik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Jadi di sini ada konversi energi yang tadinya energi listrik dikonversikan menjadi energi mekanik. Nah, konversi energi ini terjadi karena ada yang namanya elektromagnetik induksi. Nah, energi mekanik ini digunakan untuk apa saja? Ya, untuk banyak, misalnya untuk memutar impeller pompa. Ini sama dengan aktuator. Kemudian untuk memutar fan atau blower, untuk memampatkan udara di dalam kompresor itu kan juga butuh mesin yang nyedot udara dari luar dimampatkan ke dalam. Itu juga mesin listrik. Untuk mengangkat beban berat yang ada di industri itu juga menggunakan mesin listrik. Oke, pengertiannya seperti itu. Kemudian untuk komponen. Nah, untuk yang komponen ini nanti sebenarnya tergantung dari jenisnya itu mesin listrik apa dulu. Jadi, setiap jenis mesin listrik itu tentu memiliki komponen yang berbeda-beda. Namun, secara garis besar, kita bisa menggambarkannya seperti ini. Ya, yang pasti ada yang namanya sikat karbon. Kemudian ada kipas. Nah, kalau yang ada kipas ini biasanya untuk yang AC. Frame ini jelas ada. Terus coil atau spool jelas ada. Ya, terus gambar selanjutnya saya carikan untuk yang lebih mudahnya. Ini gambar realnya seperti ini. Jadi kalau kalian lihat pompa air di rumah ya kurang lebih seperti itu. Itu ada salah satu contoh motor AC. Jadi di dalamnya itu ada yang namanya rotor yang berputar. Kemudian wadahnya ini, di dalam wadahnya ini dinding bagian dalamnya ada yang namanya stator. Jadi ada rotor, ada stator. Kemudian ini ada terminal. Ini tempat listriknya masuk untuk menggerakkan putaran rotornya ini melalui sini. Kemudian di sini ada nameplate. Nameplate ini berisi tentang spesifikasi motor mulai dari tegangan, arus, daya,
kecepatannya berapa, itu ada di nameplate-nya. Gambar selanjutnya masih di komponen. Ini ada cooling fan, kemudian ada iron core. Iron core ini adalah rotornya. Jadi rotor itu ada yang berbentuk serabut, ada yang berbentuk besi seperti ini. Ya, jadi ada yang kayak spool gitu. Kalau kalian bermain Tamiya itu, ya kurang lebih seperti itu. Fungsinya apa? Itu adalah salah satu medan magnet. Jadi nanti dinding dalamnya itu medan magnet, yang berputar ini juga medan magnet. Jadi ini pertemuan medan magnet dengan medan magnet. Gambar selanjutnya masih di komponen. Nah, di sini baru kita bisa melihat rotor itu yang hijau ini, yang panjang ini, kemudian stator itu yang biru muda ini. Kemudian di sini ada tulisannya air gap. Air gap itu adalah ruang kosong di mana udara memisahkan antara rotor dan stator. Jadi kalau kalian melihat magnet itu kan ada yang ketika dia kutub yang sama dia tolak-menolak dan tarik-menarik. Nah, air gap ini atau celah udara ini digunakan supaya antar magnet itu tidak saling bertemu sehingga dia ngunci. Nah, kalau sudah ngunci maka rotornya nggak akan berputar. Rotor ini nggak akan berputar. Oke, gambar yang lain lagi ini adalah contoh persis dengan dinamo yang ada di Tamiya. Ini yang DC. Ini lebih sederhana. Jika yang tadi itu rotornya besi, padat gitu ya. Kalau yang ini dia spool. Jadi kawat tembaga yang dililitkan secara terus-menerus. Dia jadikan rotor yang berputar. Statornya mana? Statornya ini, yang magnet permanen ini. Jadi kalau yang tadi statornya adalah lilitan, sedangkan rotornya adalah besi, ya ini dibalik. Statornya adalah yang padat, rotornya yang lilitan kawat tembaga. Nah, ada komutator. Komutator ini digunakan untuk menyearahkan. Jadi ketika di sini ternyata keluarannya AC, ini karena ada komutator di sini maka nanti bisa DC bisa masuk. Ada komutatornya. Motor housing ya ini wadahnya. Motor shaft berarti ini asnya yang nanti akan memutarkan gear. Prinsip kerja. Prinsip kerja dari motor listrik adalah yang seperti saya sampaikan tadi, ini adalah pertemuan medan magnet dan medan magnet. Jadi rotor ini dapat berputar karena di dalamnya itu terjadi tubrukan antara medan magnet. Jadi karena stator punya magnet, rotor juga punya magnet. Nah, ketika magnet ketemu dengan magnet, maka jika kutubnya sama tarik-menarik dan kutubnya beda tolak-menolak, maka dia akan berputar. Nah, dia akan berputar ini seperti gambar yang di sini. Ini utara ketemu selatan, maka dia naik. Nah, utara ketemu selatan dia turun. Nah, yang sini turun, yang sana naik, otomatis ini akan berputar. Ini akan berputar. Medan magnetnya seperti ini, jadi dia tubrukan. Nah, tubrukannya itulah yang mengakibatkan adanya perputaran yang ada di rotor ini. Makanya dia bisa menggerakkan motor, bisa menggerakkan Tamiya kalau kita dulu bermain Tamiya. Nah, kemudian, di sini ini adalah ada elektromagnetiknya. Ini lebih jelasnya. Jadi stator itu yang nempel di dinding dalam,
rotornya itu yang berputar. Nah, dinding rotor dan dinding stator ini memiliki elektromagnetik. Nah, ketika ini sama-sama punya gaya magnet, kita tahu sifat kutub magnetnya tarik menarik tolak menolak, maka dia akan berputar terus, berputar. Nah, kalau sudah dicabut listriknya, otomatis karena ini hanya magnet temporary, electrical magnet, maka hilang kemagnetannya. Ketika hilang kemagnetannya, maka putarannya akan berhenti. Itu untuk prinsip kerjanya. Nah, terakhir untuk yang kesempatan kali ini adalah klasifikasi motor listrik. Untuk klasifikasi motor listrik itu ada dua, dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah motor listrik AC, yang kedua adalah motor listrik DC. Nah, untuk AC sendiri itu masih dibagi dua lagi. Ada motor AC sinkron, ada motor AC induksi, atau beberapa sumber menyatakan motor AC induksi ini adalah motor asinkron. Nah, nanti akan dijelaskan sinkron itu gimana, asinkron atau tidak sinkron, atau induksi itu bagaimana. Nah, induksi sendiri nanti masih bercabang, ada yang 1 fasa, ada yang 3 fasa. Kemudian di sisi lain untuk yang motor DC itu dibagi menjadi dua, spiritly excited dan self-excited. Bahasa mudahnya adalah kalau yang ini motor DC penguat terpisah. Kalau yang self-excited itu motor DC penguat sendiri. Penguat terpisah, penguat sendiri. Jadi penguatan putarannya itu terpisah dari rangkaian inti. Kemudian yang self-excited itu penguatannya jadi satu dengan rangkaian inti. Sedangkan yang penguat sendiri itu masih dibagi lagi. Nanti ada yang motor DC penguat sendiri rangkaian seri. Motor DC penguat sendiri rangkaian shunt atau paralel. Motor DC penguat campuran. Penguat sendiri yang campuran itu istilah lainnya adalah motor DC kompon. Nah, motor DC kompon itu kompon masih dibagi dua lagi, ada yang kompon panjang, ada yang kompon pendek. Nah, dengan luasnya klasifikasi motor listrik ini, maka saya akan bagi satu kelasnya menjadi 3 kelompok. Supaya saya tidak terlalu banyak menjelaskan secara searah atau indirect comment. Jadi saya ingin juga ada feedbacknya, kalian juga menjelaskan ke saya. Nah, tugasnya menjadi seperti ini. Jadi untuk yang kelompok 1, absen 1 sampai 10 itu silakan membuat presentasi tentang motor AC sinkron. Sumbernya terserah, mau lewat buku, mau lewat internet, bebas. Kemudian untuk yang absen 11 sampai 20 itu motor AC induksi. Itu untuk yang absen 11 sampai 20. Nah, untuk yang kelompok 3 atau kelompok terakhir itu absen 21 sampai absen terakhir. Kalau terakhirnya 32 ya berarti sampai 32, kalau terakhirnya 33 ya berarti sampai 33. Nah, itu materinya adalah motor DC. Silakan dibuat presentasi yang bagus, lengkap, mudah dipahami. Kemudian silakan ditampilkan besok minggu depan di entah Zoom atau entah Google Meet, entah Webex. Kita lihat minggu depan. Yang pasti presentasinya disiapkan dulu. Oke, demikian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.